Bu Bapak dan Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Bapak Ibu punya orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Punya lah. Ya, punya kan ya? Nggak mungkin orang-orang di sekitar Bapak Ibu satu pun nggak ada. Semua orang yang membenci Bapak Ibu, wah, itu keterlaluan kalau itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mengasihi orang-orang itu, tidak mungkin tidak, Bapak Ibu pernah berkorban untuk dia. Ya. Kemudian sekarang, ketika orang yang Bapak Ibu kasihi itu berdosa, Bapak Ibu apakah akan bergembira karenanya? Apakah ketika orang yang Bapak Ibu kasih berdosa, Bapak Ibu akan bergembira? Sedih, Pak. Tidak. Akan ini apatis, terserah Sedih. mau berdosa mau enggak akan begitu. Bersedih? Iya, Sedih. itu yang masuk akal. Kemudian bisa terjadi kesedihan itu berubah menjadi kemarahan. Jadi orang yang saya kasih sudah berdosa, saya sudah bertahan menolong dia untuk jadi lebih baik, untuk jadi baik, tapi kemudian ini kok susah benar. Tidak semua pernah mengalami ya, tapi bisa terjadi orang yang mengalami itu harus mengalami perubahan di dalam dirinya. Dari awalnya sedih, kemudian bisa berubah menjadi marah. Ya, saya tidak akan meminta Bapak Ibu, kalau belum pernah mengalami, alami dulu. Enggak. Kalau belum pernah mengalami, tidak pernah mengalami, enggak usah berusaha mengalami. Orang marah itu pasti capek. Sedih aja capek, apalagi marah. Tapi bisa terjadi sekali lagi, ketika orang yang saya kasihi itu melakukan kesalahan, berdosa, saya yang tadinya sedih bisa jadi marah. Dan saya menjadi marah bukan karena saya bergembira, bukan karena saya membiarkan, enggak. Ungkapan kemarahan saya atau kemarahan saya itu lahir dari keprihatinan. Mengapa sampai terjadi orang yang saya kasihi itu berdosa? Kalau saya tidak mengasihi orang itu, kalau saya tidak peduli dengan dia, saya tidak akan marah ketika dia berdosa. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa kan menemukan marah yang lahir dari kasih. Bisa jadi nanti akan level berikutnya lagi, kecewa karena orang yang sudah saya kasihi, yang ya saya memang mengharapkan semua yang baik untuk dia, itu tidak terjadi, malah dia justru menjadi ini jahat. Dari marah, lalu bisa jadi kemudian menyesal dan atau bahkan malah ngamuk. Banyak contoh hal yang seperti itu. Berulang kali terjadi, misalnya seorang ibu, seorang ayah, orang tua yang kecewa ketika putrinya yang sangat dikasihinya melakukan kesalahan sampai kemudian misalnya hamil di luar perkawinan. Berapa banyak orang yang sedih, berapa banyak orang yang kemudian menjadi marah, berapa banyak yang kemudian malah menjadi kecewa, gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan menggunakan pemahaman ini sebagai dasar untuk memahami Allah yang disampaikan dalam kisah tentang Nuh. Jadi dalam kisah Nuh kita akan menemukan Allah yang sangat bersedih ketika melihat manusia yang diciptakannya, manusia yang dikasihinya itu berdosa. Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ketika membaca kisah Nuh, saya akan sampaikan hal-hal yang abaikan saja dulu. Abaikan. Contoh hal-hal yang harus diabaikan ya. Ketika kita berbicara tentang banjir, air bah yang meliputi seluruh
bumi. Bahkan gunung-gunung yang paling tinggi pun sudah tertutup air. Ini akan sulit untuk dimengerti karena ya, ini gunung tertinggi itu Mount Everest. Nanti kalau itu tergenang terus airnya kayak apa? Yang seperti itu sekali lagi abaikan. Tinggalkan saja dulu. Kemudian yang lain lagi, waktu air bah itu mulai datang, Nuh sudah berumur 600 tahun. 600 tahun. Nah, kalau berbicara tentang umur yang begitu panjang, nah ini bisa menimbulkan soal. Ya, paling-paling yang umurnya panjang, itu kan Highlander itu ya. Bapakku dulu nonton nggak film itu? Highlander. Kemudian yang umurnya panjang lagi siapa? Wolverine. Itu umurnya juga panjang. Yang lain udah pada tua, dia masih muda terus. Hampir. Vampir. Oh iya, makin banyak minum darah, makin muda. Nah, yang seperti itu tinggalkan dulu. Masih ada lagi. Nuh membuat bahtera ya. Dan bahtera itu jangan dibayangkan kapal. Karena tidak ada alat geraknya. Mau layar, dayung, nggak ada. Itu hanya seperti ya yang digunakan oleh Ibu Musa itu loh. Keranjang untuk mengapung. Jadi air nanti bahtera Nuh itu akan ya diombang-ambingkan oleh air dan mendarat di tempat yang tidak dituju. Jadi Nuh membuat bahtera bukan dalam rangka untuk berlayar, tapi dalam rangka untuk ini selamat dari air. Itu yang ini masa membuat kapal kok kayak gini. Yang itu tolong ditinggalkan juga. Kemudian Bapak Ibu, kurang lebih 7 bulan. Nanti akan lihat lebih detail ya. Atau lebih dari 7 bulan malah. Nuh ada di dalam bahtera. Nah, binatang-binatang yang sepasang itu selama berada di dalam bahtera, jumlahnya nambah apa enggak? Nah, nanti kalau jumlahnya pada nambah, berarti bahteranya penuh. Yang seperti itu juga Bapak Ibu enggak perlu pikirkan. Terus bagaimana? Nikmati saja cerita yang kita temukan di dalam ya Kejadian mulai dari bab 6 ini. Oh iya, masih ada satu lagi. Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di pengantar dulu ya, yang pengantar kitab suci, kita menemukan unsur mitologis di dalam kisah ini. Anak-anak Allah, anak-anak dewa mengawini perempuan-perempuan manusia, lalu kita ketemu dengan orang-orang raksasa. Yang seperti itu juga enggak akan saya diskusikan. Karena begitu kita mendiskusikan poin-poin yang saya sebut ini tadi, dijamin kita akan memperhatikan itu semua, tapi lupa atau tidak akan menemukan apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam kisah ini. Ya, dijamin nggak akan menemukan, karena kita akan sibuk, lalu akan berpikir, masuk akal apa enggak, ilmiah apa enggak, yang seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa kisah Nuh itu tidak logis, enggak. Kisah Nuh itu logis, tapi logikanya bukan logika ilmu pengetahuan. Kemudian kalaupun menyebut pengetahuan, ilmu pengetahuan, ini pengetahuan kuno dan ini harus disadari. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan? Baca ceritanya. Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat alur utama kisah ini supaya kita tidak berhenti dalam usaha mencari detail-detail, tetapi ujung-ujungnya kita malah tidak menemukan apa-apa. Baik, sekarang ke ini, Kejadian bab 6. Kita lihat mulai dari ayat 1 ya. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi,
Dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu, mereka ambil sebagai istri, perhatikan, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan ayat ini, ayat 5 ya. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu, Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, Bapak Ibu, lihat situasi yang diceritakan di ayat 1 sampai dengan 7. Jumlah manusia makin besar. Mereka bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu, sekarang tolong lihat ke bab 5 ya. Bab 5 ayat 3. Bab 5 ayat 3. Kita menemukan setelah Adam berumur 130 tahun ia mempunyai seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya lalu dinamai Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Jadi perhatikan nama ini ya, orang ini. Ada anak Adam ya yang baru namanya Set. Kemudian Bapak Ibu lihat sebelumnya. Ya, itu kita menemukan sebentar. Bab 4. Bab 4, lihat ke ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamanya Henok menurut nama anaknya. Ya, kemudian Irad dilahirkan bagi Henok. Dan Irad mempunyai anak, Mehujael. Mehujael mempunyai anak, Metusael. Metusael mempunyai anak, namanya Lameh. Nah, Adam punya 2 orang anak laki-laki setelah ini ya Habel dibunuh. Nah, 2 orang anak Adam ini kemudian berkembang jumlah mereka. Nah, kemudian mereka ini keturunan Set dengan keturunan Kain berkembang, tapi kemudian awalnya pisah, tapi kemudian mereka bersatu. Jadi keturunan Adam melalui Set dan melalui Kain, awalnya kan pisah karena Kain pergi kan. Lama-kelamaan mereka bertemu lagi,
Dan kemudian terjadi perkawinan di antara mereka, Bapak Ibu, dan kemudian jumlah mereka meningkat tajam. Meningkat, jumlah mereka menjadi banyak. Kalau di dalam ini bab 6 ayat 1 sampai dengan 7, Bapak Ibu ketemu anak Allah dengan perempuan manusia kan. Nah, kita geser soal mitologinya, kita abaikan. Lalu kita menemukan apa? Anak-anak Allah itu keturunan Set, kemudian perempuan-perempuan manusia itu keturunan Kain. Jumlah mereka bertambah menjadi banyak. Kemudian lihat ke ayat 5. Betapa besar kejahatan manusia di bumi. Manusia yang bertambah jumlahnya itu ternyata melakukan kejahatan. Kalimat masih di ayat 5. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu nggak usah komplain kepada Tuhan, berarti Tuhan salah cipta ini gitu ya. Bikin manusia kok kecenderungan hatinya kepada dosa. Yang ini pertanyaan yang nggak akan bisa terjawab. Tapi nyatanya yang tampak dalam diri manusia itu adalah kecenderungan hati pada kejahatan. Sekarang begini, Bapak Ibu, apa yang disampaikan di dalam kisah ini itu sesungguhnya merupakan cerminan dari kehidupan manusia yang sesungguhnya. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Nah, Bapak Ibu silahkan, sebagai ini Bapak Ibu tolong ingat-ingat sebagai manusia ya, sebagai manusia. Bapak Ibu pernah punya rasa dendam? Pernah. Pernah kan ya. Kemudian saya tidak bertanya apakah Bapak Ibu pernah membalas dendam, itu lain ya. Antara punya rasa dendam dengan melakukan balas dendam, jelaskan ya, ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau mengatakan, ayo kita balas dendam, itu bisa dilakukan. Masa saudara kita, masa teman kita dibiarkan disakiti, kita diam saja. Ayo kita balas dendam. Kalimat itu bisa diucapkan, biasa diucapkan, dan kemudian beneran terjadi balas dendam. Tapi, apakah Bapak Ibu pernah atau bisa mengucapkan kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar, milikilah, ayo, rasakan rasa dendam di dalam hati. Yang itu kalimat itu membuat kalimatnya sesulit loh ya. Rasakanlah atau milikilah rasa dendam di dalam hatimu. Gimana menyuruhnya? Nggak bisa. Kalimat itu nggak akan kita ucapkan, nggak pernah kita ucapkan. Tetapi tolong amati, Bapak Ibu, munculnya rasa dendam itu. Ketika saya disakiti, ketika orang dekat saya disakiti, yang kemudian terjadi adalah dalam hati muncul rasa marah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini munculnya seolah-olah ya begitu saja. Atau kemudian, Bapak Ibu begini, misalnya ini ngomongin balas dendam, Bapak Ibu ingat 7 dosa pokok yuk. 7 dosa pokok ya. Ini dosa apa lagi? Di antara ketujuh dosa pokok, dosa favorit Bapak Ibu yang mana? Ini bukan soal ini karena sombong dan iri hati sudah sering saya omongkan. Malam ini saya sebut dendam. Kemudian yang berikutnya, ini yang juga bisa dikatakan unsur yang normal, saya katakan normal ya, ada dalam diri manusia. Munculnya hawa nafsu, munculnya nafsu seksual di dalam diri manusia.
Terjadi misalnya ketika melihat orang yang dalam arti tertentu membangkitkan nafsu. Nah, itu munculnya nafsu itu bagaimana? Bisa orang mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas seksual, tetapi munculnya rasa hawa nafsu itu tidak bisa apa menyebutnya ya, dimunculkan atau dilarang. Muncul saja begitu. Nah, Bapak Ibu, segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Dalam diri, dalam hati, muncul rasa atau keinginan akan yang jahat. Dan ketika kalau itu diwujudkan, maka benar-benar terjadilah ini dosa. Manusia nyatanya punya kelemahan seperti itu. Yang terjadi dalam kisah ini, manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki kecenderungan untuk berdosa dan mewujudkan kecenderungan itu sehingga membuahkan kejahatan. Itu berarti ayat 5 klausa pertama. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Bermula dari kecenderungan hati yang diwujudkan dalam tindakan, maka buahnya adalah dosa dan kejahatan. Allah yang menciptakan manusia menyaksikan ciptaan yang dikasihinya, seperti yang kita lihat dalam ini Kejadian bab 2 sampai dengan bab 4. Allah menyaksikan manusia yang dikasihinya itu berdosa. Dan dosanya sekarang, Bapak Ibu, sudah merajalela gitu ya. Dosa Adam dan Hawa urusannya dengan Tuhan. Dosa Kain berurusan dengan saudaranya. Dosa yang kita lihat sekarang ini merajalela di seluruh bumi, semua manusia punya kecenderungan kepada dosa ini. Nah, kemudian melihat itu, ayat 6, Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Melihat manusia yang diciptakan dan dikasihnya itu berdosa, lihat, Allah bersedih. Kalau sudah Bapak memakai kata pilu, berarti sedihnya bisa dikatakan sangat sedih. Kemudian kesedihan yang besar ini membuat Allah menyesal. Bapak Ibu begini, dalam perjanjian lama itu kita perlu mewaspadai dengan hal-hal yang seperti ini. Mewujudkan, menggambarkan Allah dalam rupa patung itu jelas dilarang. Tetapi menggambarkan dengan kata-kata tentang Allah, ini nggak ada masalah. Nah, seringkali Bapak Ibu, Allah itu digambarkan seperti seorang manusia. Karena dengan cara begitu, menyebutnya ya, orang yang membaca, orang yang mendengar bisa memahami. Nah, lihat, Allah menyesal. Allah memiliki hati dan hatinya pilu. Ini kan menggambarkan Allah dengan kata-kata ya. Allah digambarkan seolah-olah memiliki sifat-sifat seperti manusia. Tapi saya lebih suka untuk mengatakan, dalam kitab suci, khususnya perjanjian lama, kita menemukan Allah digambarkan dengan bahasa manusia. Nah, ada istilah khusus Bapak Ibu, antropomorfisme. Antropos itu manusia, morfe itu bentuk. Allah digambarkan seperti seorang manusia. Tetapi penggambarannya itu bukan dalam rupa patung, tetapi penggambarannya itu dilakukan dengan kata. Ya. Allah menyesal. Allah pilu, sedih. Nah, ini kan pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu tadi di awal.
Kalau orang yang Bapak Ibu kasihi itu melakukan dosa, diingatkan tetap nggak mau, tetap saja berdosa, maka yang akan muncul adalah rasa sedih. Kesedihan ini justru menunjukkan besarnya kasih. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan orang yang dikasih itu berdosa dan Bapak Ibu malah membiayai dosanya, nah itu nanti akan ketemu yang aneh. Ini suaminya mau judi malah dibekalin ATM sama kartu kredit. Nah itu akan ketemu yang aneh di situ. Suaminya mau pergi ke lokalisasi malah dibawain kartu kredit, dibawain duit. Akan ketemu yang aneh di situ. Orang tidak akan bergembira ketika orang yang dikasihnya berdosa. Kesedihan menyaksikan orang yang dikasihnya berdosa itu justru tanda kasih. Nah, karena kesedihannya itu bisa dikatakan sangat besar, Bapak Ibu, lihat di ayat 6. Tuhan menyesal karena sudah menjadikan manusia. Nanti akan ketemu, Bapak Ibu, ini ungkapan yang sebenarnya bagian besar orang tua nggak akan mau mengucapkan. Aku nyesal ngelahirin kamu. Kalau sampai muncul kalimat seperti ini seorang ibu mengucapkan kalimat seperti itu sedihnya level berapa coba? Kecewanya udah level berapa? 1 sampai 10 malah ngomongnya 11 gitu. Kesedihan yang sangat besar. Dan sekali lagi, ya ini kalimat yang tidak biasa diucapkan. Tapi kemudian kita menemukan Bapak Ibu, Allah yang sedih, Allah yang menyesal itu tadi, ayat 7, berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, begini, Bapak Ibu bisa membedakan kan ya, orang marah dengan orang kalap atau ngamuk. Kalau orang marah, itu kesadaran terjaga, logikanya masih terjaga. Sehingga bisa jadi orang marah, tapi mulut tidak akan mengucapkan kata-kata kotor, jorok, tajam, menusuk, menyakitkan. Gitu. Bisa terjadi orang marah tapi dalam keadaan sadar. Tapi kalau orang sudah mengamuk, orang sudah kalah. Kita akan menemukan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Bukan hanya mulutnya yang berkata-kata, dan kata-katanya sudah tidak terkendali, tapi tangannya, kakinya sudah melakukan gerakan-gerakan yang di luar kendali. Nah, Bapak Ibu, Allah yang menyesal itu masih, atau bisa dikatakan, bukan kalap, bukan ngamuk. Ya. Kenapa? Sekarang Allah melihat, ayat 8, Nuh, yang dikatakan, Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Jadi ini Tuhan menyesalnya itu, dan kemudian marahnya agak sistematis gitu ya. Tuhan memperhatikan Nuh. Nah sekarang, ayat 9. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Nuh itu orang yang benar, tidak bercela, kemudian hidup bergaul dengan Allah. Tunggu, dia mempunyai kecenderungan kepada dosa? Iya, kalau dikatakan di ayat 5, dia termasuk manusia dan punya kecenderungan itu. Tetapi, lihat, dia hidupnya benar, tidak bercela, dan ini berkaitan dengan hidupnya yang bergaul dengan Allah. Terus diperkenalkan, ayat 10, Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, Yafet. 11.
Di hadapan Allah, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Kemudian, Bapak Ibu lihat, ayat 12. Allah menilik bumi itu, dan ternyata benar-benar rusak. Ya, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Allah selanjutnya? Lihat ke ayat 13. Ayat 3. Dia bicara kepada Nuh, memberitahukan apa yang akan dikerjakan. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Ya, kemudian lihat speknya. Beginilah harus kau buat bahtera itu. Bapak Ibu bayangkan ya, 300 hasta panjangnya, 300 hasta panjangnya. Berarti kalau satu hasta dihitung 50 cm, panjangnya hanya 150 cm, 150 meter kan? 50 hasta lebarnya, 25 meter, dan 30 hasta tingginya, 15 meter. Enggak tinggi juga kan? Kemudian berikutnya, ayat 16 kalimat terakhir. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. 3 lantai. Kemudian ayat 17. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki nafas di kolong langit. Ayat 18. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan istri anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, satu pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera supaya terpelihara hidupnya bersama engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan kau sendiri, bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Bapak Ibu, silahkan memahami atau melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan akan memusnahkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Tetapi lihat, Nuh, keluarganya, lalu sepasang dari setiap makhluk hidup binatang yang ada di bumi akan diselamatkan. Apa rencana, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tuhan dengan ini semua. Jadi makhluk hidup, semua manusia, binatang akan musnah. Tapi kemudian Nuh, keluarganya, binatang-binatang yang dimasukkan ke dalam bahteranya akan selamat. Apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ayat 22, Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Membuat bahtera. Nah, kemudian bab 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Terus dari skala yang binatang yang tahir harus keambil 7 pasang. Seterusnya ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari, 40 malam.
Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup. Nah, kemudian lihat ke ini ayat 10. Ayat 10 ya. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua, tanggal 17 bulan itu, pada hari itulah, perhatikan, pecah segala mata air di samudera yang dasar, terbukalah tingkap-tingkap di langit, lalu turunlah hujan lebat ke atas bumi selama 40 hari dan 40 malam. 40 hari, 40 malam, hujan. Ini nggak kebayang itu hujannya seperti apa juga. Nah, Nuh dan seluruh anggota keluarganya dan binatang-binatang masuk. Kemudian sekarang lihat ke bab 7 ayat 19. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung-gunung sehingga menutupinya. 15 hasta, 7,5 meter. Jadi bayangkan puncak gunung ketutup sama air. Dari puncak gunung sampai ke permukaan air itu 15 meter. Kemudian ayat 21. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. 22. Segala yang memiliki nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang ada di darat, semuanya mati. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi, yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia di dalam bahtera. Bapak Ibu tolong kembali ke bab 6 ayat 7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia, hewan, binatang melata, burung di udara. Dan ternyata Bapak Ibu, Tuhan menghapuskan ciptaannya itu dengan mendatangkan air bah. Nah, air bahnya Bapak Ibu jangan bayangkan banjir ya yang datang dari suatu tempat dengan arus yang deras begitu ya. Tapi bayangkan hujan turun. Jadi langit ada tingkap-tingkapnya, tingkap di langit terbuka, lalu air yang ada di atas langit turun. Kemudian mata air samudra raya terbuka sehingga dari atas ada air, dari bawah ada air juga. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu berfungsi untuk memisahkan air dari air sehingga ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala. Ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala. Pada zaman Nuh ini Bapak Ibu, air yang ada di atas cakrawala turun. Kemudian air yang ada di samudra naik. Maka situasi menjadi kembali seperti sebelum penciptaan. Situasi menjadi seperti sebelum penciptaan. Dan kemudian lihat, beginilah cara Tuhan memusnahkan semua yang hidup ini tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu supaya enggak kelamaan saya bicara, saya berhenti di sini. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan. Ya, Pak Ferry, silahkan Baik, dibantu. terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan atau diklarifikasi.
terkait eh, Nuh, lalu dosa manusia, kecenderungan manusia untuk berbuat dosa, dan tanda kutip pemusnahan umat manusia dan seluruh ciptaan Allah melalui air bah. Kami persilakan Bapak Ibu. Oke, saya bertanya ya Pak Ferry ya. Baik, silakan Ibu Tina. Oke, Pak, saya suka agak bingung ya. Kan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Lalu mereka mempunyai 2 anak laki-laki. Kain dan Habel. Lalu Habel dibunuh ya Pak ya. Lalu kan ada Set ya. Tapi nggak diceritakan bahwa mereka tuh ada anak perempuan. Tapi mereka tiba-tiba punya anak, bisa kawin dengan perempuan. Perempuan itu dari mana? Eh, ini tadi Bapak Ibu saya sudah sampaikan di awal, yang seperti itu nggak usah dipikirkan dulu. Kita pernah Oh, mendiskusikannya itu waktu belajar pengantar dulu. Dan kemudian kalau Ibu ngajak diskusi itu, Bapak Ibu saya yakin nggak akan menemukan yang saya omongkan ini tadi. oke. Ya, bukan tidak bisa dijawab, karena saya pernah mendiskusikan, pernah menjelaskan yang seperti itu di awal, waktu Oh, kita belajar pengantar perjanjian lama. Nanti, oh ya Bapak Ibu, kalau diperlukan, karena saya tidak bisa misalnya ya karena pertanyaan ini akan terus muncul. Ketika iya. kita tidak berhenti, kita tidak sampai kepada pemahaman yang saya sampaikan di awal, ini akan muncul terus. Lalu lupa bagaimana mau menikmati kisah ini. Nah, karena itu supaya Bapak Ibu punya pegangan, kalau diperlukan, saya menulis buku pengantar perjanjian lama sebenarnya, dan Bapak Ibu saya bisa mengirimkannya kepada Bapak Ibu kalau memang berminat untuk supaya punya pegangan yang terus bisa dibaca. Oke. Jadi yang saya maksudkan pertanyaan seperti ini akan berulang. Tapi kemudian, walaupun saya sudah mendiskusikannya, itu belum tentu langsung dipahami. Saya tidak menyalahkan saya tidak menyalahkan karena nyatanya yang lama tersimpan di memori kita, itu seperti yang Ibu tanyakan ini tadi. Tapi untuk bisa sampai kepada pemahaman, bisa jadi harus diulang-ulang, berulang-ulang. Sama dengan ketika saya atau Bapak Ibu misalnya nanti belajar kitab Daniel, kitab Wahyu gitu ya. Untuk mengatakan kitab Wahyu itu adalah kitab penghiburan, pasti saya harus ngomong berulang-ulang. Karena yang ada di memori Bapak Ibu adalah kitab Wahyu itu kitab tentang akhir zaman. Itu akan Oke. berulang-ulang begitu. Jadi begitu dulu Ibu ya. Nanti Oke, jadi terima kasih. ya. Baik, terima kasih Ibu Tina. Selanjutnya, Bapak Ibu, silakan. Boleh Pak Ferry, saya mau Pak tanya. Ferry. Oke, Oh, Pak Helmi dulu ya Pak. Silakan Pak ya. Helmi. Selamat malam Pak Seto. Ya, Minggu lalu Pak Seto sempat cerita bahwa setelah mendalami, lalu 2 tahun terakhir itu menemukan satu pemahaman pengertian tersendiri dari Pak Seto. Eh, Lalu saya pengen eh, saya kelewat gitu waktu itu. Jadi eh, di rekaman juga belum sempat sampai ke sana. Mungkin Pak Seto bisa sedikit menjelaskan. Kemudian juga mungkin sepertinya ada kaitan dengan kehidupan eh, dulu dan sekarang gitu. Mungkin mengenai kasih Allah atau kerahimannya atau apa gitu. Mungkin Pak Seto bisa ceritakan. Mohon maaf. yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam dari pertemuan Mhm, pertama sampai keempat ini, ini mhm, yang saya pahami dengan cara yang baru. mhm. Jadi semua yang saya sampaikan, ini pemahaman baru yang saya miliki. Iya. Jadi Bapak, Ibu, saya bukan menyalahkan, saya memaklumi ketika pertanyaan tentang historisitas, tentang soal ilmiah, itu muncul berulang. Karena yang seperti itu, Bapak Ibu, saya sudah mengalami pertanyaan yang kayak gitu itu sejak saya masih SMA. Saya sudah mempertanyakan yang seperti itu.
bertanya tentang yang seperti itu. Adam itu benar, ada beneran apa enggak? Itu sudah saya tanyakan berulang-ulang. Tapi kemudian setelah itu, saya juga nggak ngerti. Terus untungnya apa saya nanya kayak gitu? Bukan saya melarang bertanya, pertanyaan itu bisa dijawab. Kalau dalam studi kitab suci, ada khusus teori untuk menjelaskan yang seperti itu. Saya belajar yang seperti itu. Tapi ujungnya saya tidak menemukan apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam teks ini. Bapak Ibu amati dari pertemuan, paling tidak pertemuan kedua, terus kemudian pertemuan yang ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan pengalaman pribadi. Pengalaman umum, tapi Bapak Ibu mengalaminya. Bicara tentang bagaimana mengasihi. Sebelum Bapak Ibu ini ya, anak lahir, Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya. Itu kan tanda mengasihi. Malam ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Ketika orang yang Bapak Ibu kasihi itu berdosa, berulang-ulang berdosa, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih, marah. Sedih dan marah ini bukan benci, tetapi ini lahir dari kesedihan. Kesedihan dan amarah ini lahir dari kasih kepada orang-orang yang saya kasihi, tapi mereka berdosa dan nggak ngerti-ngerti ketika diingatkan. Nah, ini yang seperti ini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Iya, begini ya yang kita perlukan ketika kita membaca kitab suci. Saya katakan baru karena saya baru memahaminya. Apakah yang seperti ini benar-benar baru? Enggak. Gereja Katolik mengajarkan bagaimana membaca kitab suci untuk mencari kebenaran iman. Kebenaran itu apa? Kebenaran iman itu apa? Kebenaran yang menyangkut berkaitan dengan Allah dan kehendaknya. Ya, itu yang menyangkut kebenaran iman itu. Di awal tadi ya, saya sudah menunjukkan soal-soal yang bisa muncul ketika membaca Nuh. Tapi saya sampaikan, tolong itu dipinggirkan dulu. Termasuk yang disampaikan Bu Tina tadi, pinggirkan dulu. Ketika itu tidak dipinggirkan, kita akan terjebak hanya nyari jawaban atas pertanyaan itu, tapi tidak sampai kepada kebenaran iman yang dimaksudkan. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita lihat. Di awal tadi juga saya sampaikan. Ya, kebenaran iman yang mau disampaikan tentang Allah itu apa? Allah bersedih ketika manusia yang diciptakan dan dikasihnya berdosa. Nah, jadi bahkan Bapak Ibu kita bisa buat judul yang baru kalau di materi yang saya siapkan. Judulnya memang sudah saya ganti, tidak bisa tentang Nuh. Dalam kisah Nuh kita akan melihat Allah yang bersedih ketika manusia yang diciptakan dan dikasihnya itu berdosa. Nah, ini Pak Helmi bisa jawab apa adanya. Ketika saya menyampaikan yang seperti ini tadi ya, Bapak merasa baru pertama kali mendiskusikan, mendengar yang seperti ini, atau menurut Bapak ini sudah hal yang biasa saja? Sudah sering sih ya, ya. Jadi ya, mitos, Oh, bukan. Yang saya maksudkan, bukan mitos ya, itu yang kan bicara soal apa ya, Pak? mitosnya. Bapak sudah berulang kali membaca kisah Nuh, benar. Nggak mungkin saya menyangkal. Tapi yang saya tanyakan, ketika membaca Nuh, pernah nggak Bapak diajak diskusi tentang Allah yang bersedih ketika manusia yang diciptakan dan dikasihnya berdosa? Iya, memang seperti itu. Tapi boleh bertanya Pak Seto, kan Commandment apa 10 perintah pemunculan Nabi Musa itu kan belum ya. Jadi sebelum moralitas apapun hukum-hukum itu kan belum diajarkan kepada manusia. Sedangkan manusia membuat kerusakan di bumi itu mungkin karena ketidaktahuan, kurang pengetahuan dan sebagainya, Pak Seto. Jadi konsekuensi logis bahwa manusia menjadi perusak itu besar kemungkinan karena
tidak tahu arah gitu, tidak ada kompas begitu. Maaf saya jadi Itu bicara gitu ya. Bapak baca hukum dulu baru berdosa atau berdosa dulu baru? Cuman apakah kepada manusia Allah mengajarkan dosa Gini dulu. itu apa? Oh, Pertanyaan Bapak tadi, iya. pada hukum kok sudah berdosa? Hmm, Jangan-jangan karena nggak tahu. hmm. Bapak hafal 10 perintah Allah dulu baru berdosa? Atau berdosa, terus habis itu belajar hukum? Ya. Hmm. Tapi bagaimana manusia tahu bahwa itu dosa gitu, Pak Seto? Nah, makanya ini pertanyaan yang umum saja dulu. Apakah orang Hmm. baru bisa dikatakan berdosa setelah membaca hukum atau sebelum baca hukum? Waduh, ya Misalnya bahaya. begini, Bapak iri hati ketika masih kecil. Oh, Mm-mm. berarti nggak berdosa. Kenapa? Nggak ada hukum tentang iri hati kok. Oh, kalau ya betul bahwa ya kebenaran itu dengan sendirinya ada pada dirinya ya. Kalau untuk hal-hal tertentu gitu, Pak Seto. Nah, iya, itu tadi yang saya sampaikan. Yang gitu ya. Segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata. Iya. Bukan manusia menjadi perusak, tapi hidup manusia rusak Hmm. karena dosa. Dosa. Nah, kemudian sekarang kembali ke yang saya sampaikan tadi. Yang umumnya kalau orang membaca kisah Nuh, yang ada di memorinya itu banjir atau kasih Allah. Banjir. Banjir. Maka ketika saya bertanya, wah saya sudah biasa mendengar tentang kasih Allah dalam kisah Nuh, buat saya itu luar biasa, sungguhan. Hmm. Karena kemudian begini, ternyata ketika yaitu tentang hal-hal yang tampak nggak ilmiah dan seterusnya, saya sudah pelajari semua itu ya. Mhm. Saya pelajari itu. Tapi kemudian ketika saya merenungkan dan kemudian Bapak Ibu ingat dalam pengantar kitab suci yang dulu itu ya, saya sampaikan kitab seluruh perjanjian lama itu pusatnya adalah perjanjian Sinai. Perjanjian antara Yahweh dengan Israel. Siapa Yahweh? Allah yang mengadakan perjanjian dengan Israel itu? Jawabannya adalah Kejadian bab 1 sampai dengan 11. Isinya adalah Allah adalah pencipta manusia yang mengasihi manusia termasuk setelah manusia berdosa. Nah, sekali lagi kebaruan yang saya dapatkan itu tadi. Dulu saya kalau membaca kisah Nuh akan konsentrasi kepada banjirnya. Terus konsentrasi juga pada apa? Nuh adalah orang benar yang diselamatkan. Lalu belajarnya apa? Jadilah orang benar supaya kamu selamat. Tapi yang dalam pertemuan malam ini, saya menyampaikan ini baru, ya sekali lagi baru tahun ini bicara ini. Tapi kali ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah, ayo lihat. Kasih Allah di dalam kisah Nuh ini. Kasih Allah itu terwujud ketika melihat manusia berdosa, Allah sedih. Kalau Allah tidak bersedih melihat manusia berdosa, nah itu kan sama dengan orang tua yang tidak sedih melihat anaknya berdosa. Nah, begitu itu yang saya maksudkan. Iya. Baik, masih ada lagi? Masih ada. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya. Ya. Saya Pak Ferry mau bertanya. Iya. Ini Pak Seto, mohon penjelasan. Ketika Kain berdosa, itu kan dia membunuh Habil. Nah, itu real nggak dari dia sendiri dosa dia? Putus-putus, Bu. Saya nggak bisa menangkap. Bahwa itu dosa manusia itu juga. Oh, saya ulang ya Pak. Iya, iya Bu. Suatu dosa, apakah itu real dari dia sendiri ataukah setan itu menggoda? Tunggu, Jadi minta maaf.
Ibu minta maaf ya, ini minta maaf beneran. Ibu Ya, Bu. mengikuti diskusi di pertemuan yang lalu apa enggak? Iya, ikut, Pak. Apakah waktu itu kita ngomongin setan? Oh, Bahkan di Kejadian bab 3, apakah Ibu ketemu setan? hmm. Ibu ketemu seto, bukan setan, ya kan? Enggak, Yang saya mikirnya gitu, Seto. kenapa? Saya mikir betapa manusia awal itu pas pada si anaknya si Kain, dan saya melihat apakah ini masih pemikiran saya, Pak Seto, ketika Begini, dia sakit hati atau iri atau ke ya, setan goda gitu. Saya ya, mau tanya yang apakah real dari dosa manusia? sekali lagi, kita membaca yang tertulis di teks, Ibu. Oh ya, baik. Di dalam teks, kita tidak menemukan setan. Oh, Sehingga kalau tidak ada setan di situ, jangan dimasukin setan ke situ. oh, Nah, iya dong. Coba kalau Ibu membaca kisah Kain, kisah Adam, kemudian nggak ada setan di situ, Ibu bawa setan ke situ coba. Apa nggak bingung yang dengerin? Kemudian berikutnya lagi, ketika bicara tentang dosa, kita kalau nggak waspada, konsentrasinya kepada membunuh, kepada dosa itu kan ya. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk mengamati, untuk melihat Allah yang mengasihi manusia yang berdosa. Nah, jadi begitu, Bapak Ibu, bahkan ular di kitab Kejadian bab 3 itu pun nggak disebut setan kok. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang melata yang dijadikan oleh Tuhan. Jelas kan? ya. Nah, jadi begitu dulu. Jadi kemudian Bapak Ibu bahkan akan sulit menemukan contoh-contoh orang yang digoda setan lalu berdosa. Bapak Ibu cari 15 contoh di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Setan kalau di kitab Ayub itu tidak disebut penggoda, pendakwa atau penuduh malah. Ya. Ya, sementara begitu dulu Bapak Ibu, minta maaf saya kita selalu atau konsentrasi kepada teks dan saya Ya. tidak akan memasukkan unsur-unsur di luar teks ke dalam teksnya ya. Ya, begitu dulu Bu ya. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Pak, satu lagi. Aku tanya Pak Ferry, boleh apa enggak? Sebentar. Tunggu, suara kok putus-putus ya? Apa itu? Ah, Saring boleh Pak Ferry. Ibu Okti sebentar. Sebelumnya Pak Ali sudah resign, nanti setelah itu Bu Okti ya Bu. Jadi masih ada 2 pertanyaan Pak Seto. Silakan Pak Ali. Ya, makasih Pak Ferry. Pak Seto, saya mau tanya di bab 6 ayat 4, pada waktu itu ada orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan. Maksud raksasanya dari mana, Pak? Maksudnya dari mana itu gimana? Ini raksasa yang di bab 6 ayat 4 ini raksasa dari mana, Pak? Maksud saya gitu. Iya, Bapak lihat teksnya, lalu akan ketemu anak-anak Allah, ya, ketemu anak Allah kan, Iya, ya. menghampiri anak perempuan manusia. Oh. Nah, Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi di awal, perhatikan ya, awas ya, di sini ada unsur mitologi. Bapak tahu Hercules kan ya? Iya. Bapaknya dewa, ibunya manusia. Kekuatannya kayak apa? Nah, kayak gitu tuh yang saya maksudkan unsur mitologi. Waspada ya, jangan terjebak lalu ngikuti unsur mitologisnya sampai lupa apa yang sebenarnya dimaksud. Nah, saya menggunakan salah satu cara untuk memahami orang di zaman kuno itu ya yang mereka punya ya pengetahuan kuno, mitologi, hal-hal seperti itu. Nah, mereka menggunakan unsur-unsur itu untuk bercerita. Saya sampaikan salah satu pemahaman. Anak-anak Allah itu keturunan Set.
anak-anak manusia itu keturunan Kain. Jadi manusia yang awalnya terpisah, keturunan Set kan bersama Adam dan Hawa. Kain kan pergi kan. Nah, mereka akhirnya bersatu. Dan setelah bersatu, jumlah mereka menjadi banyak, tapi mereka berdosa. Jangan membayangkan atau memasukkan atau membaca dengan Bapak Ibu memperhatikan sejarah manusia purba dan seterusnya, nggak akan ketemu. Ya, saya sampaikan jadinya ada unsur mitologi masuk ke dalam teks Alkitab. Nggak masalah. Tapi yang sebenarnya mau ditunjukkan adalah ini ya. Tapi kronologinya kronologi Alkitab ya. Adam dan Hawa, manusia pertama. Punya anak, Kain dan Set. Kain berkembang sendiri. Kemudian Set berkembang sendiri. Turun-temurun. Kemudian mereka jadi satu lagi. Dan kemudian jumlah mereka jadi banyak. Nah, pertanyaan yang saya minta tolong abaikan dulu tadi, lah Kain itu nikah sama siapa? Set itu nikah sama siapa? Itu tolong tinggalin dulu. Nggak akan ketemu jalan ceritanya kalau kita sibuk di situ nanti. Jadi begitu, Pak. Makasih, Pak. Oke, Ya. Bu Iya, Okti Pak. sekarang. Sebentar Ibu Leni. Bu Okti dulu sebentar. Terima kasih Pak Ferry. Saya hanya sharing aja sih kalau saya membaca Nuh atau mendengar cerita Nuh itu, saya paling terkesan ketika ada pelangi tanda perjanjian dengan Tuhan. Saya kan juga ngajar TK ya, jadi sering yang saya tekankan tuh di situ gitu. Bahwa Allah itu mencintai kita manusia, jadi dia menurunkan pelangi dan sebagai tanda perjanjiannya tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Itu sih senang aja gitu kalau Nuh. Jadi selain banjir, fokusnya ke pelangi gitu. Itu sih yang kira-kira salah nggak ya Kak Sito kalau seperti Saya itu? tidak bisa salah atau benar, tapi nanti Ibu silakan ikuti diskusi kita sampai selesai ya. Ya, baik. Nanti kita akan lihat. Satu Bahkan lagi, unsur pelanginya itu nanti kita lihat. Ya. satu lagi Pak Seto dari Ibu Leni. Silakan Ibu Makasih Leni, Pak. Ibu Leni. Enggak, tadi sebelum itu yang antropos dulu Pak. Tadi Pak ngomong tentang antropos, Pak apa tadi Pak? Antropomorfisme. Oh, Itu kalau antropomorfisme. Ibu buka catatan di awal pasti ada itu, Bu. Iya, iya. Enggak apa-apa diulang-ulang, nggak usah khawatir. Saya tidak akan bosan mengulang. Tapi yang saya kadang-kadang ragu, Bapak Ibu kalau mendengar saya ngulang-ulang itu bosan apa enggak itu. Kayaknya morfisme itu yang ya Pak. Antropomorfisme, menggambarkan Tuhan seperti atau dengan sifat-sifat manusia. Tapi penggambarannya itu dengan kata, bukan dengan patung. Tadi kayak Pak bilang antropos manusia, terus gitu apalagi tadi? Morfe itu bentuk. Morfe. Ya, morfe. Oh, jadi menggambarkan Allah. Pak. Ya. Ya, oke Pak, makasih. Ya, baik. Pak Ferry boleh saya tanya satu? Seto, Boleh? masih Ya, dibuka. Ya, satu ya. singkat Ya. Pak Seto. Malaikat itu, jadi di mana bisa kita menemukan cerita bahwa malaikat itu ada yang baik dan menjadi kuasa gelap, setan begitu ya. Itu cerita itu bisa dibaca di mana? Wahyu bab 12. Oh, Wahyu bab 12. berarti sebelumnya itu tidak dijelaskan kronologinya gitu ya? Enggak ada. Bapak Nggak mau ada. kronologi di surga, enggak akan ketemu. Ya. Oke, ya. Nah, tapi ini di luar konteks cerita loh ya. Nanti Ya. sampai apa namanya yang lain jadi Oh, bingung maaf, cerita. saya tanya karena meskipun tidak ada unsur setan, tetapi
manusia itu digoda oleh ular yang cerdik begitu ya. Iya, Jadi ular, tapi saya bukan setan. penasaran yang menggoda itu kan ular, oke. Tapi kalau kita baca ke perjanjian lama dan perjanjian baru dan sebagainya itu kan ada kuasa gelap ya, setan ataupun iblis begitu. Jadi saya pengen tahu cerita bagaimana malaikat dan setan setan sendiri itu kan sebenarnya kan malaikat juga ya tadinya gitu, tapi Ya itu mengingkari adanya di kitab Kejadian, kitab Wahyu bab 12. Wahyu 12, oke, siap. Yang pertama kali mengatakan bahwa ular yang menggoda, yang bicara sama Hawa Aha. itu adalah setan. Itu kitab kebijaksanaan Salomo. Oh, Kitab kebijaksanaan Salomo. Tapi kemudian kalau membaca, maka saya tetap akan saya sampaikan Wahyu membaca yang 12. tertulis dalam teks. Nah, kalau Ya. membacanya nanti di luar teks, nah nanti akan dijamin Hmm. bingung. Hmm. Ya, Dan baik. saya akan membuat Bapak Ibu lebih bingung lagi karena saya ngomongin setan ada di mana saja. Tapi nanti ya malah ngomong setan. Maunya ngomong kasih Allah, oh yang diomongin malah. Oh iya. Ya, begitu dulu Iya. ya. Nanti Ya, supaya terima kasih. temanya Terima kasih Pak selesai. Ferry. Ya, Baik, kasih. sekarang Bapak Ibu silahkan ke ayat bab 7 ayat 24 ya. 7 ayat 24. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Kemudian sekarang lihat ke ayat bab 8 ya, ayat 4. Dalam bulan ke-7, tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10 tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Kemudian sekarang lihat ke ayat 13, 8:13. Pada tahun ke-601, bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera dan melihat sekeliling, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua, tanggal 27 bulan itu, bumi telah kering. Nah, kemudian 15. Berfirmanlah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Kemudian segala binatang liar, binatang melata, burung, kemudian keluar. Nah, kemudian sekarang ayat 20. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini kalimat yang indah. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Allah berkata dalam hati, tidak akan mengutuk bumi karena manusia, walaupun manusia punya kecenderungan kepada dosa.
Kemudian, aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup. Selama bumi ada, musim akan terus ada. Nah, sekarang Bapak Ibu bab 9. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kayaknya pernah dengar ya? Pernah dengar kalimat ini apa enggak? Pernah. Tuhan kepada siapa Tuhan bicara kayak gini? Manusia pertama. Manusia Dan Hawa. pada manusia Nah, kisah manusia penciptaan. pertama kan? Nah, terus sekarang. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian, sekarang silahkan ke ayat 6. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah, manusia dijadikan. Ayat 7. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah memenuhi bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Diulang apa yang disampaikan di ayat 1. Nah, Bapak Ibu mengingatnya begini, apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, sekarang dikatakan kepada Nuh dan keluarganya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kemudian, Bapak Ibu mundur sedikit ke bab 5, itu dari bab 8 ayat 16. Ini Tuhan bicara tadi ya. Keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anakmu, istri anak-anakmu, serta binatang-binatang yang bersama engkau. Segala makhluk, burung, hewan, binatang melata. Lihat, suruhlah mereka keluar bersama engkau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Kemudian ayat bab 9 ayat 2. Segala binatang liar, burung di udara, binatang yang bergerak, segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Bapak Ibu ingat sesuatu dalam kisah Adam? Allah menciptakan binatang menciptakan binatang kan ya? Menciptakan binatang-binatang. Lalu semuanya dibawa kepada manusia. Dan kemudian manusia diminta untuk memberi nama. Nah, apa yang terjadi dalam kisah Adam terjadi juga di sini. Apa maksud ini semua? Belum selesai. Sekarang ke bab 9 ayat 8. Oh, tunggu dulu. Ayat 6. Bab 9 ayat 6. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah, manusia dijadikan. Pasti ingat sesuatu kalau yang ini di kitab Kejadian bab 1 kan? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian sekarang lanjut ke bab 9 ayat 8 ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu. Allah mengadakan perjanjian, membuat perjanjian dengan kamu, Nuh, keturunanmu, keturunan Nuh, kemudian dengan
segala makhluk hidup yang ada bersamamu. Kemudian ayat 11, aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak Ibu lihat bab 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi lagi ini karena manusia sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yang tadi tersimpan dalam hati Allah, sekarang terungkap dalam perjanjian. Nah, 12. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selamanya. Perhatikan, inilah tanda perjanjianku. Nah, tanda perjanjiannya apa? 13. Busurku akan kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bapak Ibu perhatikan berikutnya. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, lihat, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tunggu, Bapak Ibu lihat ya, ayat 14, 13, 14, 15. Tanda perjanjiannya kan busur yang taruh di mana ini tadi? Di awan. Tandanya untuk siapa? Bapak Ibu lihat 13, 14, 15. Tanda perjanjian ini untuk siapa? Untuk kita. Mana coba lihat ayatnya? Mana ada kata kita di situ? Ayo. Allah dan bumi. Allah dan bumi. Nah, coba lihat. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak, aku akan mengingat perjanjianku. Tandanya untuk siapa jadinya? Untuk Nuh. aku, Tuhan. Untuk Tuhan kan? Nah, Bapak Ibu nggak menyangka ini kalau nggak membaca begini. Masa Allah perlu tanda? Kemudian, isi perjanjiannya apa? Tidak akan ada lagi air yang akan menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Nah, ayat 16. Jika busur itu ada di awan, aku melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang di bumi. Bapak Ibu, ini kalau membaca kisah ini, kayaknya kok ringan sekali, aneh sekali. Allah memasang tanda, dan tandanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kalau melihat ini awan, kemudian di situ ada pelangi, busur Allah gitu ya. Busurnya udah digantung di awan gitu ya. Allah akan mengingat, aku pernah janji kepada Nuh, keturunannya, dan semua makhluk bahwa aku tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Itu tanda perjanjian. Nah, manusia di bumi melihat busur Tuhan yang ada di awan itu. Dan busur di awan itu sekarang punya makna untuk manusia yang di bumi. Yang akan diperhatikan manusia apa? Itu busur Tuhan. Tuhan sudah janji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Itu berarti busur yang ditaruh di awan tadi, Bapak Ibu, menjadi tanda yang menggembirakan, yang menyenangkan untuk manusia. Kenapa? Tidak akan ada takut karena pemusnahan dengan air bah. Nah, Bapak Ibu sekarang begini.
kita melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam kisah ini tadi ya. Ketika Allah belum mencipta, yang ada air. Kemudian Tuhan menciptakan cakrawala. Sehingga ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala. Ya. Kemudian air di bawah cakrawala dikumpulkan di satu tempat. Sehingga tampak yang kering. Kumpulan air dinamai laut, yang kering dinamai darat. Kemudian manusia dan segala ini binatang hidup di bumi. Nah, Bapak Ibu, yang kemudian terjadi, manusia berdosa. Ingat di Kejadian bab 6 tadi. Yang dilakukan oleh Allah apa? Bapak Ibu lihat, air yang di atas cakrawala turun. Air yang di samudra naik. Berarti keadaannya seperti keadaan sebelum penciptaan, kan? Kemudian, setelah itu, Bapak Ibu lihat, hujan berhenti. Air surut. Air yang menggenangi bumi balik ke samudra. Bapak Ibu menemukan sekarang apa? Penciptaan baru. Dan kemudian di dunia yang diciptakan oleh Allah secara baru ini tadi ya, Bapak Ibu lihat, di penciptaan awal Adam dan Hawa serta binatang-binatang itu menjadi penghuni bumi. Setelah Tuhan melakukan penciptaan ulang gitu ya di dalam kisah Nuh, lihat Nuh dan keluarganya itu yang menjadi penghuni bumi bersama makhluk hidup, binatang, ternak, melata, burung yang ada di dalam bahtera. Bapak Ibu, begini, ketika kita membaca kisah yang seperti ini, yang kita perlu waspadai, Bapak Ibu, tolong membayangkan manusia secara umum, bukan manusia sebagai pribadi satu-satu seperti yang kita biasa pikirkan sekarang. Nah, yang kita temukan apa? Manusia, kita sudah melihat tadi ya, Allah itu mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia. Manusia berdosa. Dosa merajalela. Dan kemudian yang sekarang dilakukan oleh Tuhan apa? Apakah Tuhan menghapus semua manusia semuanya? Ternyata tidak. Yang dilakukan oleh Allah adalah penciptaan ulang. Tuhan membarui bumi supaya manusia ya yang baik, yang benar, yang takut kepada Allah itu yang tinggal di situ. Bapak Ibu, sekali lagi kita bicara manusia secara umum ya. Nggak bisa mengatakan masa sih cuma Nuh yang baik, yang itu kayak gitu, nggak akan saya jawab. Karena itu bukan isi dari bagian ini. Allah yang menyesal, Allah yang sedih ketika manusia berdosa, itu melakukan penciptaan ulang dan kemudian mengisi bumi dunia yang dijadikannya itu dengan manusia yang benar, orang-orang yang takut akan Allah, yaitu Nuh dan seluruh keluarganya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, lebih lanjut kita bicara, dan tapi kita kembali ke awal tadi ya. Ketika kita melihat kisah Nuh, maka yang kita perlu perhatikan, Allah yang mengasihi manusia. Allah yang mengasihi manusia itu sedih ketika yang diciptakan dan yang dikasihinya itu berdosa. Nah, kemudian sekarang begini Bapak Ibu, tolong amati dari sini ya. Antara dosa manusia dengan Allah itu ternyata ada kaitan. Ada kaitan antara
kejahatan, dosa yang dibuat manusia dengan Allah yang menciptakan manusia. Kaitannya apa? Dosa membuat Allah sedih. Nah, tentang kaitan antara dosa manusia dengan Allah yang mengasihi manusia itu, Bapak Ibu, Gereja Katolik mengungkapkannya apa enggak? Bapak Ibu pernah mengungkapkannya apa enggak? Bapak Ibu tolong sekarang ucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, Salah atas Menyesal dosa-dosa, atas dosa-dosaku. sebab patut aku engkau hukum Hukum, terutama sebab aku telah telah tidak menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Nah, Aku sekarang benci. tolong perhatikan kata menghina itu sudah diubah ya menjadi tidak setia kepada engkau. Atau masih tetap? Gini, udah saya lanjutkan saja. Bapak Ibu pernah merasa menghina Tuhan apa enggak? Nggak dijawab. Coba sekarang begini, ketika kita mengucapkan doa tobat, ya kita mengatakan, Allah yang marah, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau. Tunggu, Bapak Ibu, ini terungkap loh ya, dan Bapak Ibu ngomong itu dari kecil sampai sekarang loh ya. Ketika manusia berdosa, ketika orang yang percaya kepada Yesus berdosa, yang sebenarnya dilakukan adalah menghina Allah. Dan Allah yang dihina itu adalah Allah yang Maha Rahim. Nah, kemudian begini yang saya maksudkan, dosa manusia itu berkaitan erat dengan Tuhan. Orang bisa saja mengatakan, Bapak Ibu, lah yang manusia yang berdosa, Tuhan bisa aja kok nggak peduli sama manusia. Ngapain repot-repot ngurusin manusia, biarin aja berdosa. Tetapi kemudian yang kita temukan, Allah yang bersedih ketika manusia berdosa. Tapi coba lihat, Bapak Ibu pernah mendengar suara sukacita di surga ketika ada satu orang berdosa bertobat? Pernah dengar itu apa enggak? Kalau enggak pernah dengar ya kita dengarkan, tolong ke Injil Lukas bab 15. Coba periksa Injil Lukas bab 15, domba yang hilang. Sudah ketemu? Berapa Pak Tolong Lukas? carikan. Berapa Pak tadi Lukas betul? Lukas 15. Ayat 7. Ayat 7. Bunyinya gimana? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuh, satu orang bertobat. Surga, rame bener. Pada senang semua. Itu sama dengan sebenarnya mau mengungkapkan, Tuhan bergembira ketika manusia bertobat dari dosa-dosanya. Nah, kemudian sekarang begini. Ini kaitan antara dosa dengan Allah ya. Ternyata ada kaitan. Dosa yang dilakukan manusia punya kaitan erat dengan Allah. Allah bersedih ketika manusia berdosa, tapi kemudian Allah bersuka cita ketika orang berdosa bertobat. Nah, kemudian dari sini lebih jelas lagi Bapak Ibu kita bisa melihat Allah itu seperti apa. Allah yang mengasihi manusia tidak menghendaki manusia berdosa. Kenapa? Dosa itu loh ngerepotin manusia sendiri. Dosa itu mendatangkan konsekuensi untuk manusia sendiri.
Kalau melihat kisah Adam dan Hawa, dosa membuat mereka menderita. Yang tadinya enak tinggal di Eden, sekarang harus bekerja keras. Yang tadinya bisa bergaul dengan Allah di Eden, sekarang harus terpisah dari Allah. Kemudian yang berikutnya, setelah Kain berdosa, Kain harus menjadi orang asing yang takut menghadapi ancaman pembunuhan dari orang-orang yang bertemu dengan dia. Kemudian, Bapak Ibu, yang berikutnya dalam kisah ini, saya tidak menggunakan kata menghukum ya, tapi dosa yang merajalela dalam dunia manusia itu membuat manusia sendiri menderita. Dosa yang dilakukan manusia itu membuat manusia sendiri menderita. Baik, sekarang ambil contoh. Ini soal lain ya. Contohnya tapi dosa bukan sifatnya pribadi. Bapak Ibu sudah berulang kali dengan macam-macam cara Gereja Katolik berbicara tentang kerusakan atau perusakan alam. Perusakan. Pengerusakan. Iya, perusakan alam. Dan Bapak Ibu bisa lihat konsekuensi-konsekuensi setelah manusia merusak alam. Nggak usah ngomongin hukum-hukuman dulu dah. Misalnya, Bapak Ibu ketika hutan dibabat, kemudian diganti dengan kebun kelapa sawit misalnya ya. Lalu apa yang terjadi? Harimau pada bingung mau nyari makan di mana. Harimaunya pada bingung mau tinggal di mana. Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang harimau di Sumatera yang terjebak di lorong di toko. Nah, cari di YouTube. Bukan mengada-ada, memang ada. Harimau yang tadinya tinggal jauh di dalam hutan, nggak bergaul dengan manusia, bisa muncul di pemukiman. Yang tadinya mencari mangsa di hutan, sekarang di kandang. Itu terjadi. Kemudian yang berikutnya lagi tentang banjir karena perusakan alam, sudah terlalu banyak cerita. Kemudian Bapak Ibu bisa juga melihat pengerukan apa menyebutnya ya, kekayaan alam yang berlebihan. Bapak Ibu silahkan lihat di Timika sana, lalu lihat limbah dari ini penambangan emas seperti apa. Kemudian belum lagi bicara tentang konflik-konflik yang terjadi akibat pengerukan, akibat perusakan alam itu. Nah, Bapak Ibu yang tolong diperhatikan dalam contoh ini adalah dosa itu membuat manusia menderita. Dosa membuat manusia menderita. Nah, kalau sampai kita melihat Allah sedih ketika manusia berdosa, itu ada konsekuensinya, ada kelanjutan. Allah sedih manusia berdosa karena dosa itu membuat manusia sendiri menderita. Sekarang, Bapak Ibu, hal yang sama itu berlaku dalam dunia manusia. Bapak Ibu, saya ambil contoh, saya nggak nyebut siapapun ya, tapi kasus-kasus yang saya sebut ini, banyak terjadi. Saya ngomong bukan hanya kepada orang tua, kepada anak-anak pun di umur tertentu saya berani bicara. Kalau ada seorang anak perempuan yang masih sekolah, SMP atau SMA, kemudian anak itu melakukan pergaulan terlalu bebas ya, pergaulan terlalu bebas, kemudian sampai anak ini hamil gitu ya, orang tua akan sedih. Tunggu, yang nomor satu dipikirkan orang tuanya kalau ada kasus kayak gini, itu dosanya atau konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh si anak. Konsekuensi.
konsekuensinya ya. Kenapa? Lah anak ini kan nggak bisa sekolah lagi. Kalau sudah nggak bisa sekolah lagi, terus mau jadi apa besok? Kegembiraannya sebagai anak nggak bisa dia dapatkan lagi. Karena dia harus mengurusi anak yang akan dilahirkan. Dan seterusnya. Orang tua memiliki kesedihan yang seperti ini. Saya tidak akan menyangkal kemungkinan-kemungkinan lain ya. Saya bicara kasus yang biasa saja. Nah, kemudian yang berikutnya. Orang tua memikirkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah anak ini akan menderita. Sampai kapan? Tidak tahu. Dan dia tidak ingin ini terjadi. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, ketika manusia berdosa, manusia akan menderita. Manusia akan menderita. Dan kalau manusia menderita, Tuhan juga nggak senang manusia mengalami penderitaan ini. Nah, kemudian, sekarang dalam perjanjian, dalam janji yang disampaikan oleh Tuhan, kita bisa melihat Bapak Ibu, Allah yang melakukan pembaruan penciptaan ulang ini tadi. Dan yang diharapkan oleh Allah adalah berlaku seperti Nuh. Manusia berlaku seperti Nuh. Yang ini hidup benar di hadapan Allah, takut akan Allah. Tapi Bapak Ibu, apa yang akan terjadi sesudahnya? Nanti kita akan menemukan di pertemuan berikutnya ya. Manusia turunan Nuh berdosa lagi. Tapi setelah keturunan Nuh berdosa lagi, Bapak Ibu akan menemukan Tuhan tidak ya melakukan seperti awal, memusnahkan manusia lagi. Tapi kita akan melihat langkah lain yang dilakukan oleh Allah menghadapi manusia yang berdosa ini. Nah, kita akan melihatnya di pertemuan yang berikut. Bapak Ibu masih ada waktu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Silahkan Pak Ferry. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Dipersilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan kembali atau ditanyakan. Iya Pak Ferry, mohon izin Pak Ferry. Silakan Pak Aris. Ya, malam Pak Seto. Malam Pak. Di bab 8 ayat 13 itu ada keterangan waktu ya. Pada tahun ke-601 itu air dinyatakan sudah kering dari atas bumi. Korelasi dengan bab 7 ayat 24 tadi. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari itu seperti bagaimana Pak kita melihat ini? Wah, ini yang repot ya hitung-hitungan itu. Kita hitung Pak ya. Bapak tolong bantuin hitung Pak. Bab 7 ayat 11. Bab 7 ayat 11. 600 tahun. Oh, Nuh berumur 600 tahun. Kemudian bulan ke-2 tanggal 7. Ya. Kemudian lihat 8:13. 601 bulan pertama. Ya. Kemudian tanggal 1. Nah, kemudian ini pecah, bab 7 ayat 11, ini pecah segala mata air samudera dalam, terus terbuka tingkap di langit. Terus hujan turun. Selama 150 hari ya Pak. Tunggu, ayat 40. Ayat bab 7 ayat 12. Bab 7 turun ayat hujan 12. Lalu turun hujan lebat ke atas bumi selama 40 hari, 40 malam. Ya. 40 hari, 40 malam. Hujannya. Terus ayat
bab 7 ayat 24. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. 150 hari. Kemudian sekarang berikutnya ke bab 8 ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya. Baik, tambah 40 hari kan ya. Jadi sudah ada 230. 230. Iya, 30. Kemudian berikutnya lagi. Pak Haris ngajak ngomong detail ya. Udah gini aja dulu dah. Dari tahun 600 bulan kedua sampai tahun 601 bulan pertama itu berapa bulan? Terus ya Pak, dari 600 tahun 1 bulan pertama, tanggal 1 bulan itu air sudah kering. Ya, itu kan akhirnya, Pak. Tapi kan Akhirnya, ada Pak. hujan 40 hari, 40 hari, airnya menggenang 150 hari. Terus kemudian tambah lagi 40 hari membuka jendela tadi. 40 hari buka jendela, belum selesai itu. Setelah 40 hari, kemudian berikutnya, bentar, ayat 10, menunggu 7 hari lagi. ayat 12, menunggu 7 hari lagi. ya, 14. Ya Pak, terima kasih Pak. ya, Kita mau urut-urutannya Pak ya. Saya nggak mau masuk ke detail yang kayak gitu itu Ya, nanti ya, karena ya. tapi jalan ceritanya Bapak Ibu tolong dipahami. Kemudian habis itu kebenaran tentang Tuhan dan kehendaknya itu yang juga harus dipahami. Iya, begitu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Iya, Pak Aris terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan, masih ada yang ingin disampaikan? Pak Ferry, mau Iya. nanya ke Pak Seto ya. Oh boleh Pak Agustinus Indra. Ya. Pak Seto, mau nanya untuk yang bab 9, ayat 4 sampai dengan 6, itu maksudnya bagaimana itu Pak? Begini, ada kelonggaran untuk manusia sekarang, Pak. Coba lihat dari ayat 3 ya. Iya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Sekarang, Bapak Ibu tolong membuka Pak ya, bab Kejadian bab 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Ya. Iya, Pak. Ya, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji dan segala pohon yang buahnya berbiji kepadamu. Ini untuk manusia. Manusia makan tumbuhan yang menghasilkan biji, gandum, jelai, dan pohon yang buahnya berbiji, apel, delima, zaitun. Kemudian ayat 30. Namun
kepada segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau. Semua binatang makan tumbuhan hijau. Semua binatang makan rumput gitu. Nah, setelah air bah surut, kembali ke bab 9 ya. Ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makanan. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sekarang manusia tidak hanya makan tumbuhan, maksudnya tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji. Sekarang manusia makan binatang, makan daging. Kemudian lihat peringatan di ayat 4. Tapi kalau mau makan daging, ya jangan yang masih ada darahnya ya. Maksudnya, Bapak Ibu, kalau mau makan daging, potong, sembelih binatang itu, keluarkan darahnya. Jangan dicekik binatangnya. Jangan dicekik sampai mati, terus habis itu kamu makan. Nah, itu masih ada darahnya. Jangan juga makan binatang yang mati lemas karena tenggelam misalnya. Darahnya nggak keluar. Jangan makan. Jadi manusia diberi, apa menyebutnya ya, kelonggaran, makan daging, tapi aturannya jangan makan daging yang masih ada darah. Kenapa? Darah itu nyawa. Ini pemahaman kuno lagi ya. Darah itu nyawa makhluk. Lu kok bisa? Lembu, domba, atau binatang apapun, kalau disembelih darahnya keluar, makin banyak darah keluar, makin cepat dia mati. Darahnya habis, jelas mati. Manusia ditikam dalam perang misalnya, kemudian darahnya keluar, makin banyak darah yang keluar, makin cepat mati. Oh, simpulannya nyawa makhluk itu ada dalam darah. Nah, karena darah itu nyawa, maka jangan dimakan. Dan sebaliknya, karena nyawa, maka lihat, yang menumpahkan darah manusia akan ditumpahkan oleh manusia. Ingat, nanti akan ketemu hukum dalam Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini bukan balas dendam ya, tapi orang yang sudah membunuh sesamanya harus dihukum. Hukumannya harus timpal. Apa hukuman yang setimpal bagi pembunuh? Dia pun akan dibunuh. Begitu mau bacanya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih ada? Nah, kalau sudah tidak ada, ya Bapak Ibu silahkan lanjutkan pembacaan ya, Kejadian bab 10 dan bab 11. Nanti kita akan menemukan ya hal yang berbeda. Membaca bab 12 lagi, nanti akan ketemu yang berbeda lagi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan ulang supaya jangan salah arah ketika belajar. Kisah tentang Nuh itu mengungkapkan kebenaran tentang Allah yang mengasihi manusia. Kasih Allah dalam kisah Nuh itu tampak ketika Allah bersedih ketika manusia berdosa. Manusia yang diciptakan oleh Allah dan dikasihnya berdosa. Nah, ini membuat Allah sedih. Allah menjadi lebih bersedih lagi ketika manusia yang berdosa itu harus menanggung konsekuensi dari dosanya. Bapak Ibu, hal yang seperti ini sebenarnya senada dengan yang diucapkan ya di dalam Perjanjian Baru. Allah tidak menghendaki manusia berdosa dan binasa karena dosanya. Allah tidak menghendaki manusia berdosa dan binasa karena dosanya. Itu jelas. Yohanes bab 3 ayat 16, dan karena itulah
Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu. Nah, Allah inilah Bapak Ibu yang kita percaya, yang sebelumnya juga sudah dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Terima kasih, selamat malam. Kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih, Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, karena Engkau telah menciptakan kami dan mengasihi kami. Engkau memperhatikan seluruh hidup kami. Engkau tahu bahwa kami memiliki kecenderungan kepada dosa. Kalau kami membiarkan diri kami dikuasai oleh kecenderungan itu, maka kami hanya akan membuahkan dosa di dalam kehidupan kami. Bapa yang mengasihi kami, Engkau tidak rela, Engkau akan bersedih ketika kami berdosa dan menanggung konsekuensi penderitaan karena dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami mohon kepadamu Bapa, tolonglah kami agar kami tidak tunduk pada kecenderungan kepada dosa. Tolonglah kami agar memiliki kesanggupan untuk tidak membiarkan diri dikuasai oleh dosa, tetapi melawan kecenderungan itu dan hidup mengikuti apa yang Kau kehendaki. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau yang mengasihi kami akan selalu menyertai kami dan menemani kami. Bukalah hati kami, Bapa. Bangkitkanlah kesadaran di dalam diri kami. Gunakan seluruh diri kami agar kami hanya mendengarkan kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bunda Maria, tolonglah kami dengan doa-doa-Mu agar kami menjadi seperti Engkau yang menjadi hamba Allah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.